Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang, teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan untuk ngobrol sama kita di sini. Siang ini sudah hadir bersama kita Ibu Cut Novarita, Ibu Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Luxmawai. Ibu Cut, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Sehat ya Bu ya, Alhamdulillah. Sehat weekend. Sehat. Menjelang weekend ya Menjelang Bu. weekend. Ya, Bu. Siang ini Bu kita bicara khusus terkait penjaminan kecelakaan lalu lintas nih Bu. Ya. BPJS Kesehatan kan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional itu sudah dari 2014 ya Bu ya. Oke. Khusus menyelenggarakan jaminan kesehatan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan ini kan Bu di jalanan ya Bu, jalanan mungkin orang-orang kurang sehat jadi sampailah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas sendiri apakah dijamin juga Bu oleh BPJS Kesehatan? Tergantung ya. Jadi kita di BPJS Kesehatan itu kan ada hal-hal yang benefit dijamin dan tidak dijamin. Yang tentunya dijamin itu yang memang sesuai ketentuan dan tidak overlapping pembiayaan dengan penjaminan yang lain. Salah satunya untuk kecelakaan lalu lintas itu yang ada penjaminan oleh Badan Penyelenggara Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas. Kalau mungkin yang kita sebut PT Jasara Harja ya. Nah, untuk kasus-kasus yang ditanggung oleh PT Jasara Harja itu tidak menjadi benefit yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan, kecuali sudah mencapai plafon tertentu dari PT Jasara Harja. Kalau saat ini mungkin plafonnya 20 juta ya. 20 juta di Jasara Harja ya Bu ya? 20 juta di Jasara Harja. Nah, kasus yang ditanggung itu biasanya kecelakaan yang bersifat ganda. Laka ganda. Ya, laka ganda ya tentunya setelah melalui beberapa proses penyelidikan dan sudah ditetapkan laka ganda menjadi penjaminan oleh Jasara Harja. Nah, kita selisihnya apabila biaya rumah sakit melebihi tarif Jasara Harja, maka akan beralih ke kita. Beralih ke BPJS Kesehatan. Ya. Berarti BPJS Kesehatan masih menjamin juga, cuman Jasara Harja duluan ya Bu ya kalau laka ganda. Iya. Nah, ya Putri tangkap nih Bu yang Ibu jelaskan tadi adanya penyelidikan ya Bu ya. Berarti ini ada melibatkan kepolisian atau gimana Bu alurnya penjaminan kecelakaan di BPJS Kesehatan? Baik. Untuk alur penjaminan, kalau di Vaskes tingkat lanjutan ya, kalau di Vaskes tingkat lanjutan seperti rumah sakit atau klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada saat terjadi kecelakaan dan pasien dibawa ke rumah sakit, di pintu UGD itu sudah ada mungkin anamnesa oleh nakesnya, kemudian kalau ini terdeteksi sebagai kecelakaan lalu lintas, mereka akan konfirmasi ke PT Jasara Harja. Nah, kemudian untuk secara sistem sebenarnya sudah ada terintegrasi antara BPJS Kesehatan, PT Jasara Harja dan Korlantas Polri. Ya, jadi nanti dihubungi PT Jasara Harja dan petugas dari Jasara Harja akan datang mengecek ke peserta. Nah, nantinya secara sistem pun, sistem kalau kita menyebutkan penerbitan SEP itu tersistem. Kita menyebutnya integrated response system. Jadi terintegrasi. Nah, seperti kita bertanya gitu, kita memberikan laporan ke Jasara Harja secara sistem, nanti Jasara Harja akan menjawab setelah mereka melakukan kunjungan ke rumah sakit, dan tentunya mereka juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan mengarahkan pasien untuk melapor secepatnya lebih bagus supaya olah TKP oleh kepolisian lebih cepat dan hasilnya juga lebih cepat. Nah, nantinya Jasara Harja akan melihat apakah kasusnya yang ditindaklanjuti oleh kepolisian itu menjadi benefit yang mereka jamin, mereka akan menjawab di sistem SEP yang sudah diinput oleh rumah sakit bahwa ini menjadi penjaminan Jasara Harja disertai dengan garansi letter. Nah, tinggal menunggu apabila dalam perkembangan penyakitnya biaya sudah mencapai plafon maksimal, kalau yang bersangkutan pasien adalah peserta BPJS Kesehatan,
maka nanti rumah sakit selisihnya di atas Selewat 20, plafon 20 tadi ya, Bu. akan ditagihkan ke BPJS Kesehatan, tentunya dengan sistem tarif yang berlaku sesuai kontrak kerjasama. Oke, baik. Berarti memang istilahnya penanggung pertamanya itu tetap Jasara Harja ya, Bu ya. Iya. Kita terlibat gitu, kita menjamin, tapi memang untuk kecelakaan lalu lintas ada badan atau lembaga lain yang diamanahkan undang-undang untuk menjamin ya, Bu ya. Betul. Nah, untuk di BPJS Kesehatan sendiri, Bu, syarat agar bisa kita jamin apa ya, Bu ya? Kecelakaan lalu lintas ini. Iya. Nanti dari kepolisian biasa setelah olah TKP kan terbit yang namanya laporan polisi. Nah, laporan polisi itulah yang menyebutkan ini laka ganda atau laka tunggal. Jika dia laka ganda, maka itu menjadi benefit yang di cover oleh Jasara Harja yang nantinya bila sudah mencapai plafon selisih seperti tadi ya, Bu ya. Iya. Nah, kemudian jika di laporan polisi menyatakan ini adalah laka tunggal, maka itu menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Sepenuhnya, Bu. Iya, sepenuhnya sesuai tarif yang berlaku di kita, sesuai kerjasama ya. Iya. Nah, kecuali kalau pasien memang ada naik kelas. Oh ya, itu memang sudah sudah di atas luar keinginan ya, sendiri atas ya, keinginan atas keinginan sendiri. Jadi itu peserta berarti peserta atau keluarga peserta itu butuh yang namanya membuat laporan ya, Bu, laporan polisi. Nah, laporan ini terbitnya dari polisi setempat, polsek kah, atau harus ke Poltabes atau Polres gitu ya, Bu? Ya, setahu kita yang menerbitkan ini adalah dari unit lantas. Unit lantas itu adanya di Satlantas ya, di Polres ya. Tingkat Polres ya, berarti kepolisian resort tingkat kota kabupaten ya, Bu ya. Bukan di polisi setempat, bukan polsek ya, Bu. Polsek tidak ada penerbitan LP. Oh iya. Memang di Satlantas di Polres yang bisa menerbitkan LP itu. Selama ini kita seperti itu. Ya Bu, berarti bisa Putri tangkap nih, kalau misalnya kita kecelakaan lalu lintas, terus butuh pelayanan nih, kita dibawa mungkin ke rumah sakit terdekat ya, Bu. Lalu IGD seperti Bu bilang tadi, kemudian nanti dibuat pelaporan dan segala macam oleh petugas rumah sakit. Nanti mungkin keluarga butuh untuk mengurus laporan polisi tadi ya, Bu ya. Butuh laporan polisi, diurus ke Lantas Polres. Kemudian barulah nanti penjaminannya bisa diketahui dari koordinasi tersebut. Jadi pesertanya tinggal melaporkan ke kepolisian, ke unit lantas bahwasannya terjadi kecelakaan. Nanti prosesnya akan secara sistem. Ya mungkin nanti di kepolisian ada beberapa hal, apakah berupa pertanyaan lokasi, mungkin ada saksi. Kayak olah TKP ya, Bu. Ya, itu memang mengikuti prosesnya yang di kepolisian. Protapnya laporan polisi nanti ya, polisi pun LP-nya dia menginput ke dalam sistemnya. Ke sistem juga. Yang insya Allah sistemnya itu sudah bisa kita baca. Oh ini laka ganda, laka tunggal itu sudah nomor LP-nya sudah bisa kita muncul di kita juga. Jadi karena memang ada sistem, jadi kita bisa mantau sama-sama ya, Bu. Monitoring langsung di istilahnya yang berjalan itu bukan pasiennya. Iya, pasiennya nggak jalan. Sistemnya. Keluarga pasien itu cukup melaporkan dan menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kepolisian. Nah, nanti hasilnya akan disampaikan ke Jasara Harja dan kita BPJS Kesehatan dalam bentuk jawaban sistem. Jadi insya Allah sudah mulai terlink lah kita ke tiga instansi ini. Iya, karena terintegrasi tadi di sistem ya, Bu. Jadi kayak Bu bilang, masyarakatnya nggak perlu jalan-jalan gitu, nggak perlu kemana-mana, cukup lapor aja. Kemudian sistem yang bekerja ya, Bu ya. Nanti yang penting dijamin gitu ya, dijamin pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Sesuai indikasi medis, sesuai segmen apa. Oh iya, benar. Hasil laporan polisi. Benar, segmen apa. Kalau ganda nanti jatuh Jasara Harja, kalau tunggal itu ke BPJS Kesehatan ya. Nah, tapi nanti ada lagi, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas itu pada saat dia bekerja, itu jatuhnya ke kecelakaan kerja. Nah, itu dijamin oleh tergantung segmennya. Kalau dia pegawai badan usaha itu ada di penjaminan BP Jam Sostek ya sekarang namanya. Jaminan sosial ketenagakerjaan ya, Bu. BPJS Ketenagakerjaan. Iya, kalau dia tercover di asuransi kecelakaan kerjanya itu di Taspen, maka di Taspen, ASN. Nah, untuk TNI Polri biasanya di Asabri. Tapi kalau dari hasil mereka menjawab ini bukan kecelakaan yang di cover oleh mereka, maka
ya BPJS juga. Iya. Selama terdaftar sebagai petugas BPJS dan sudah diklirkan oleh penjamin yang lain bahwa itu benefit yang tidak mereka jamin, nah, ya menjadi penjaminan kita. Oke, berarti akhirnya di BPJS Kesehatan juga Iya, ya, Bu, akhirnya. ya. Jadi harus diklirkan dulu. Iya, diklirkan dulu siapa-siapa penjaminnya. Kalau sudah clear, baru nanti kita mengambil peran di situ ya, Iya, Bu ya. benar. Berarti secara tidak langsung untuk bisa kita jamin yang pasti harus pesertanya statusnya aktif ya, Bu ya. Ya, Status harus kepesertaan di kita aktif ya, Bu ya. Iya, harus aktif. Iya, harus aktif dulu. Pastikan. Berarti memang kita kapanpun dan dimanapun harus memastikan status kepesertaan JKN kita selalu dalam keadaan aktif ya, Bu ya. Karena kita tidak berharap. Iya, benar. Tapi apa yang terjadi kita tidak tahu. Benar. Tetap waspada. Tetap waspada. Apalagi tetap weekend ya, libur liburan, panjang. benar, Itu potensi Ibu. kecelakaan lalu lintas di akhir tahun atau di libur panjang itu benar. sering mungkin karena traffic yang padat ya di Padat, jalanan, benar, Ibu. semua serba buru-buru dan potensi kecelakaan tinggi ya kita berharap ikuti rambu-rambu, Iya. kemudian juga safety Safety, riding, yes. pakai helm supaya kita terhindar dari kecelakaan, Nah, kemudian resiko juga kecelakaan. ya resiko selain resiko sakit juga resiko pembiayaan kesehatan. Benar, Ibu, resiko pembiayaan. Jadi liburnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Untuk pelayanan ini sendiri, Bu, ada batasan hari rawatan kah, Bu, atau batasan plafon? Tidak ada ya, kalau yang di cover oleh BPJS Kesehatan tidak ada batasan hari rawat karena itu sesuai indikasi medis. Jadi berapa hari yang dibutuhkan sesuai dengan penyakitnya, ya dokter menyatakan selesai rawatan, ya selesai rawatan. Kalau dokter menyatakan masih memerlukan rawatan, ya silakan dirawat. Atau nggak bisa karena sarananya tidak memadai atau dokter yang dibutuhkan sesuai dengan penyakitnya ada di tempat lain, Ada di rumah sakit lain ya, Bu? ya silakan. Dirujuk. Iya. Berarti rujuk itu berlaku juga ya kan, Bu? Maksudnya kita cover juga untuk rujukan antar rumah sakit itu. Iya, kalau sudah kita yang jamin sesuai indikasi dia harus dirujuk ya silakan. Bahkan ambulannya pun bisa kita cover. Oke. Selama itu memang sudah clear menjadi penjaminan BPJS Kesehatan. Oke, baik. Mungkin terakhir nih, Bu, kalau sudah dirawat gitu kan, Bu, sudah membaik, terus kita disuruh pulang ya kan, Bu, si pasien. Nah, jika membutuhkan pelayanan seperti kontrol ulang atau gimana itu, Bu, itu tetap tetap dijamin BPJS Kesehatan juga, Bu? Tetap kalau memang kasusnya dari awal sudah terdeklar itu memang benefit yang di cover oleh BPJS, sampai dengan kontrol ulang nggak ada masalah. Nantinya misalnya kalau dia patah, misalnya ya, kalau patah kemudian pasang pen, itu kemudian atau 6 bulan lagi atau mungkin setahun kemudian lepas pen, ya masih tetap kita cover. Masih tetap kita Nggak ada cover, masalah. nggak ada masalah. Iya, yang Berarti penting awal insiden itu jelas ya. jelas Kalau insidennya. memang sudah menjadi coveran BPJS ya silakan. Oke. Baik, mungkin sudah cukup jelas terkait penjelasan terkait penjaminan kecelakaan lalu lintas. Terima kasih Bu Cut Novarita sudah Sama-sama. bergabung. Nanti kita jumpa lagi di Sama-sama. tempat-tempat atau obrolan lainnya, Bu ya. Yes. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di direct message atau di komen. Nanti insya Allah kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.